Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @beristory yang berjudul Hantu di Perkantoran Jakarta episode 3. Buat kalian yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Biasanya jam 5 atau paling lambat jam 6 sore, aku sudah di jalan pulang. Tapi hari ini jam 9 malam masih di kantor. Memang memasuki akhir bulan kantorku semakin tinggi aktivitasnya. Load pekerjaan semakin tinggi bukan hanya untuk rekan-rekan sales dan pemasaran saja, tapi nyaris semua divisi termasuk aku. Namaku Hermila, staf administrasi di salah satu perusahaan properti. Sudah hampir 3 tahun bekerja di sini. Perusahaan yang berkantor di salah satu gedung di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan. Sebagai staf admin, aku juga bertugas menerima laporan hasil penjualan dari personil sales dan pemasaran, lalu membuat laporannya harian, mingguan, dan bulanan. Mendekati akhir bulan, biasanya rekan-rekan sales dan pemasaran bekerja dengan menginjak pedal gas dalam-dalam. Karena target pencapaian dihitung dalam 1 bulan. Mereka pontang-panting mengejar target, apalagi kalau masih belum tercapai. Itulah salah satu alasan kenapa aku harus pulang larut malam di akhir bulan tanggal 30 atau 31. Dapat dipastikan aku akan pulang larut. Mil, aku ada pameran ini, tutup jam 9. Kamu jangan pulang dulu ya. Kalimat itu biasanya yang jadi senjata rekan sales untuk merayu aku supaya mau menunggu mereka selesai pameran. Karena penjualan hari itu harus diinput hari itu juga, agar masuk performa bulan berjalan, bulan yang besok harinya sudah berganti. Ya sudah, aku sih sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Akan menunggu mereka jualan sampai titik darah penghabisan, meminjam istilah mereka. Seperti yang ku bilang tadi, akhir bulan selalu pulang malam dan seringkali juga aku menjadi orang terakhir yang meninggalkan kantor. Kantorku menghuni 3 lantai, 7, 8, dan 16. Aku di lantai 8, sales dan marketing di lantai 7, sedangkan para bos memiliki ruangannya masing-masing di lantai 16. Seringkali aku harus naik turun ke lantai 7 dan 16 karena ada keperluan. Paling ramai ya di lantai 7. Di situ banyak sekali personelnya. Dari manajer pemasaran sampai staf dan salesnya. Paling ramai. Lantai 8 agak lebih sepi karena penghuninya juga lebih sedikit dari lantai 7. Selain itu, kami di lantai 8 kebanyakan job desk-nya administrasi dan keuangan. Lebih banyak diam mengerjakan pekerjaan masing-masing. Beberapa bulan setelah kejadian itu, kembali aku harus pulang malam. Waktu itu akhir bulan, harus menyelesaikan semua laporan yang memang sudah jadi tugasku, termasuk menunggu rekan-rekan sales selesai berjualan di pameran. Di lantai 8 ini, kami memiliki musola sendiri, jadi tidak perlu harus ke basement kalau ingin sholat. Musola letaknya di paling ujung, berlawanan dengan meja tempat kerjaku berada. Ujung ke ujung jadinya. Aku di ujung barat, musola di ujung timur. Kira-kira seperti itu. Jadi, kalau mau ke musola,
Aku harus berjalan cukup jauh keluar masuk 2 ruangan besar, melewati lorong panjang, lewat depan meja resepsionis dan security juga. Di waktu sholat maghrib, musola masih banyak orang, masih banyak karyawan yang sholat di musola. Situasinya sangat berbeda ketika aku hendak sholat isya. Sudah sepi, sangat sepi malahan. Karena memang aku juga sholat agak terlambat, nyaris jam 9 malam. Ruangan besar tempat aku berada pun sudah nyaris kosong, hanya tinggal Reni dan Andre. Mereka masih kelihatan bekerja di mejanya di ujung ruangan. Aku sholat dulu ya. Aku menyapa mereka ketika hendak menuju ke musola. Oke Mil, jawab mereka. Seperti ku bilang tadi, untuk menuju ke musola cukup jauh harus melangkah. Pertama dituju adalah pintu keluar ruangan. Setelah itu belok ke kiri, tidak jauh dari situ akan sampai di depan meja resepsionis dan security, di depan lift. Setelah itu, aku masuk ke ruangan besar lagi. Ruangan besar yang sudah kosong melompong. Ruangan ini biasanya diisi oleh beberapa sales, manajer, dan staf-stafnya. Di ujung ruangan inilah musola berada. Benar, musola sudah sangat sepi. Hanya ada aku seorang diri. Setelah berwudu, aku langsung sholat sendirian. Sendirian? Iya, harusnya sendirian. Tapi nantinya perasaanku tidak bilang demikian. Aku sholat di tengah musola sebelah kiri, pintu masuknya ada di sebelah kanan belakang. Mulailah aku sholat. Awalnya semua berjalan normal, tidak ada apa-apa. Namun, ketika masuk ke rakaat ketiga, ketika sedang dalam posisi sujud yang pertama, aku merasa seperti ada orang masuk. Aku merasakannya. Ternyata benar. Setelah bangkit dan duduk di antara 2 sujud, aku melihat ada seseorang lelaki yang sedang mendirikan sholat. Dia berdiri di pojok kanan depan, mengenakan pakaian seperti karyawan pada umumnya, kemeja putih, celana panjang. Hanya sebentar aku melihatnya dari ujung mata karena berikutnya aku harus sujud lagi. Ketika bangun dari sujud kedua inilah ada keanehan terjadi. Laki-laki itu hilang, tidak ada lagi di tempatnya. Kemana orang itu? Aku tidak tahu. Ya sudah, masih tanpa beban, aku terus melanjutkan sholat sambil berusaha untuk khusyuk. Pada rakaat terakhir, lagi-lagi ada kejadian aneh. Kali ini sudah menjurus seram. Ketika aku bangkit dari posisi rukuk, kaget, jantungku seperti berhenti seketika. Ketika sudah berdiri dari rukuk, dari sudut mata, aku melihat lelaki itu lagi. Dia tiba-tiba muncul lagi. Kali ini posisinya duduk bersila bersandar ke dinding menghadap ke arahku. Sangat terlihat jelas kalau wajahnya sedang menghadap aku. Matanya memperhatikanku. Jarak kami cukup dekat, aku masih bisa menangkap semuanya walaupun dari ujung mata. Masih berusaha untuk tetap khusyuk. Aku melanjutkan sholat yang sebentar lagi selesai. Ketika sedang duduk di antara 2 sujud, sosok itu masih ada. Lebih menyeramkan malah. Karena kali ini dia memperhatikanku sambil tersenyum. Setelah itu, di sujud terakhir, aku menyelipkan doa kepadanya. Semoga sosok menyeramkan ini cepat-cepat pergi. Alhamdulillah, doaku terkabul. Ketika bangkit dari sujud, dia sudah tidak ada lagi. Setelah selesai, aku sempatkan untuk membaca doa dan berzikir sebentar. Selesai? Belum. Ketika aku hendak meninggalkan musola, ada kejadian lagi. Di depan musola, ada lorong panjang.
Ke sebelah kiri ada ruang meeting besar lalu buntu tidak ada jalan lain. Ke kanan menuju ruangan besar yang aku ceritakan di awal tadi menuju pintu keluar juga. Nah, ketika sedang berada di depan musola memakai sepatu, aku menoleh ke ujung lorong sebelah kanan karena ada yang menarik perhatian. Ternyata ada seseorang sedang berdiri di ujung lorong di depan ruang meeting. Lorong sudah dalam keadaan gelap, hanya mengandalkan lampu dari dalam musola dan ruang besar di belakangku. Tapi walaupun gelap, aku masih bisa melihat sosok itu. Seorang laki-laki yang perawakan dan pakaiannya persis sama dengan sosok yang ada di dalam musola tadi. Dia berdiri diam, menghadapku berdiri di ujung lorong. Kali ini, aku langsung balik badan dan pergi dari situ. Tidak berani menoleh ke belakang, lari menuju pintu keluar, ketakutan. Setelah sudah di luar ruangan, aku melihat ada security gedung yang kebetulan sedang patroli. "Ada apa, Mbak? Kok ngos-ngosan?" tanya dia. "Bisa periksa ke dalam tidak, Pak? Ada laki-laki tidak saya kenal ada di dalam situ," kataku. Lalu Pak Security langsung bergegas masuk. Aku memperhatikan dari luar, tidak berani untuk ikut masuk. "Tidak ada siapa-siapa, Mbak. Kosong," begitu katanya setelah memeriksa di dalam. "Di musola, Pak. Lorong ruang meeting," setengah berteriak aku bilang begitu. Lalu Pak Security terlihat berjalan masuk ke lorong musola. Beberapa menit kemudian, dia keluar. "Tidak ada siapa-siapa, Mbak. Kosong, musola kosong, ruang meeting juga kosong. Cuma Mbak saja tadi, tidak ada siapa-siapa lagi." Satu-satunya pintu keluar dari musola dan ruangan itu hanya pintu di mana aku sedang berdiri berbincang dengan Pak Security ini. Tidak ada jalan keluar lainnya. Lalu, siapa laki-laki tadi? Berikutnya, aku mengalami kejadian yang menurutku sangat menyeramkan. Terjadinya baru beberapa minggu yang lalu, masih sangat menempel dalam ingatan. Karena adanya pandemi COVID-19, kantorku menerapkan work from home bagi karyawannya. Tapi WFH tidak setiap hari. Kami bergantian, WFH dan WFO dengan rekan kerja lainnya. Aku kebagian 3 hari WFH, Selasa dan Kamis aku bekerja di kantor. Inilah sebabnya kantorku menjadi sepi. Hanya beberapa karyawan saja yang bekerja di kantor secara bersamaan. Waktu itu akhir bulan, hari Kamis, malam Jumat. Mumpung sedang di kantor, aku berniat untuk menyelesaikan semua laporan. Karena kalau dikerjakan di rumah menurutku lebih repot. Lebih enak menyelesaikannya di kantor. Hari yang sangat melelahkan. Kamis itu seharian aku nyaris tidak bisa bernafas, begitu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Untung saja perusahaan kami masih bisa berjalan normal di masa pandemi seperti ini. Walau ada sedikit gejolak, tapi masih bisa terus berjalan. Waktu itu hanya ada aku dan Reni di dalam ruangan. Belum terlalu malam, masih jam 7:30. "Mil, aku balik duluan ya. Suamiku sudah di bawah itu," kata Reni. "Ya, aku sendirian dong," kataku. "Iya, maaf ya." "Ya sudah, tapi aku ikut ke bawah deh, Ren. Mau beli kopi." "Ya sudah, ayo." Kemudian kami turun. Sesampainya di bawah, Reni pulang sementara aku ke kedai kopi di sebelah gedung. Aku butuh segelas latte untuk menyegarkan mata dan pikiran. Setelah gelas latte sudah di tangan, aku kembali menuju ke lantai 8. "Mbak Mila, tinggal sendirian di lantai 8 ya? Mau saya temani?" kata Pak Andi, security di depan lift.
"Oh, makasih. Tidak usah, Pak. Saya paling setengah jam lagi pulang," jawabku sambil tersenyum kemudian masuk lift. Sesampainya di lantai 8, seperti sebelumnya ketika aku lembur sendirian, sangat sepi. "Ah, buruan selesai pekerjaannya, biar aku bisa cepat pulang," gumamku dalam hati. Di dalam ruangan, sendirian, sebagian lampu sudah mati, ruangan jadi agak redup. Benar-benar sepi. Sendirian. Benar sendirian. Sesampainya di meja, aku langsung menyalakan komputer lagi. Tahu tidak apa yang terjadi? Aku sangat kesal ketika komputer sudah menyala. Entah aku lupa save sebelum turun tadi atau bagaimana. Ternyata laporan yang sedang aku kerjakan sejak sore hilang semua. Hilang semuanya. Dengan begitu, aku harus mulai dari awal lagi. Kesal, capek, ngantuk. Aku hanya bisa merebahkan kepala di atas meja. Aduh, bagaimana ini? Nah, ketika sedang meratapi nasib, merebahkan kepala di atas meja, aku merasakan dan mendengar sesuatu. Aku merasa kalau ada seseorang yang sedang berdiri di belakang, perasaanku bilang demikian. Tiba-tiba, bulu kuduku berdiri. Perasaan semakin tidak enak sampai akhirnya aku mendengar sesuatu. Ada suara cekikikan perempuan di belakangku sangat jelas terdengar. Awalnya ragu, mungkin saja aku salah dengar. Tapi kemudian suara cekikikan itu kedengaran untuk yang kedua kalinya. Entah apa yang ada di pikiranku ketika itu. Akhirnya aku malah menoleh ke belakang. Benar, ada yang sedang berdiri di belakang, berdiri dekat dinding ruangan, berdiri dalam gelap. Ada sosok perempuan. Walaupun sebagian wajah tertutup oleh rambut panjang, tapi aku masih bisa melihat sorot mata dan senyumnya. Beberapa detik lamanya kami saling bertatapan. Sampai akhirnya, sekali lagi, sosok itu mengeluarkan suara terkikik dan aku langsung lari keluar ruangan, menuju lift, turun ke lobi, lalu pulang.